Oke, kondisinya seperti gini. Ada beberapa bagian yang epoksi karena pecah ya memangnya. Ini epoksi. Nah, ini batasnya sampai sini. Epoksi. Ini warnanya nardo grey untuk grade amplas yang perlu diperhatikan. Untuk bekas media seperti gini jangan sampai dengan memakai grade amplas yang kasar ya. Di sini saya hanya memainkan amplas grade 600 sama 800 karena ini bukan catatan saya, hanya antisipasi siapa tahu nanti amplasannya bolong, itu malah akan resiko retak. Nah, ini satu media yang lagi yang epoksi, jadi dua panel, satu dua yang kita epoksi. Oke, akan langsung saja kita coba eksekusi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Video kali ini sebenarnya ada beberapa tema yang rencananya mau saya sekali upload. Saya akan bahas beberapa tema di dalam satu video. Cuman kok saya pikir durasinya agak panjang. Ini antara menceritakan kondisi media dan cara penanganan serta pemilihan bahan, dan juga tentang ngomongin flow time dari clear coat, yang mana nanti kita akan coba compare ya, compare dua clear yang berbeda tapi masih satu brand yang sama. Clearnya sama-sama 41, karakternya berbeda tapi tipe clear yang sama, yaitu sama-sama clear 41. Oke, langsung saja pada pokok bahasan pertama. Untuk medianya sudah sedikit tadi saya cuplik di awal video ya, sebelum opening. Ini kondisinya bekas repaint, kebetulan bukan repainan saya. Cuman kalau saya lihat kondisi dari clear coatnya masih layak, jadi nggak saya kupas dan juga nggak saya epoksi, hanya saya epoksi pada bagian-bagian yang terdapat luka gores sampai dengan cat dasarnya kelihatan. Untuk bekas cat lamanya masih satu kali repaint. Untuk clear coatnya saya nggak tahu clear coat apa, yang jelas clear coatnya ini saya masukkan kategori clear yang masih layak untuk ditimpa lagi dengan cat, karena saya identifikasi. Untuk cara identifikasinya, kalau biasanya saya siram dengan bensin ya. Kalau emang dasar clearnya ini kuat atau tahan, dia nggak akan leleh atau nggak akan nyonyot ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya, nyonyot ya, terlalu lemah atau nggak lembek, berarti clear ini layak untuk ditimpa cat tanpa harus kita kupas. Berikutnya malam itu langsung kita aplikasikan cat. Saya kalau sudah dapat kondisi panel seperti gini, mau nggak mau memang harus memakai cat PU untuk cara kerjanya supaya lebih cepat dan tidak terlalu beresiko untuk membangunkan clear yang ada di bawahnya yang tadi kita tindih. Kalau kita pakai cat NC yang mana tingkat kekeringannya lama, biasanya akan lebih resiko untuk keriting atau bangkit clear yang lama itu akan lebih besar. Terus untuk aplikasi cat, ini yang kita akan bahas adalah tentang thinner dulu ya di bagian pertama ini. Ini saya aplikasi malam hari, kondisinya cuacanya memang agak drop parah karena seharian tadi hujan ya. Untuk thinner di sini saya memakai thinner PU. Untuk mixing rasio tentunya kita buat kental karena memang cuacanya malam. Tapi kita kecolongannya di suhu, ternyata kelembapannya lebih tinggi, dan hasil dari proses pengecetan meskipun sudah kita aplikasikan dua layer, yang pertama mixing rasionya kita buat kental, cara aplikasinya juga kita sawur, ternyata tidak dapat menghasilkan cat yang gurih. Hasilnya seperti gini. Kalau sudah dapat seperti gini kejadiannya, ini berarti kelembapan sudah terlalu lebih ya. Jadi lebih baik berhenti, berarti cuaca malam hari ini nggak mampu. Jadi bahan kita meskipun kita akalnya sudah cukup lumayan kental, tetap seperti gini. Thinner kita sudah menggunakan yang kandungan airnya relatif sedikit ya, biasanya loh ya. Biasa yang saya pakai thinner ini relatif aman di cuaca malam. Ternyata dapatnya seperti gini, ngembun. Nah, seperti gini. Berarti ini kita sudah nggak mampu. Ini memang seharian di sini hujan, jadi mau nggak mau kita berhenti. Besok kita kesek terus tembak tipis warna hitam. Ini sudah bisa mendapatkan lapisan cat yang gurih. Ini ngeflag. Kalau clear masih mau bening, tapi kalau cat sudah ngembun atau bubur seperti gini, meskipun tembakannya kering, berarti ya wes
cuacanya nggak mampu dipaksakan. Oke, kita off, lanjut besok pagi. Oke, ini hasil aplikasi kita malam tadi. Ternyata tetap ya, buburnya nggak akan bening karena ini proses cat. Berarti cuaca tadi malam memang terlalu ekstrim, karena biasanya saya pakai thinner ini di cuaca malam, atau maaf ya, maksudnya di kondisi malam hari itu aman-aman saja. Tapi kalau sudah seperti gini berarti memang kelembapannya yang terlalu tinggi. Ini cuaca pagi hari juga hujan. Terus yang sedikit akan saya kulik adalah tentang kalau menghadapi atau mendapati media bekas repaint yang clearnya layak ditindih, yang perlu diperhatikan adalah grade amplas. Grade amplas itu jangan sampai kasar. Usahakan kita main di grade ya minimal 800 atau 600 yang bekas, hanya membuka pori-pori luar dari clear dari cat yang lamanya. Terus untuk teknik amplasnya ya, teknik amplasnya jangan sampai membuat guratan yang terlalu dalam, jadi cukup dikesek aja tipis, hanya membuka pori-pori luar, baru kita aplikasikan cat di atasnya. Untuk istilahnya lek bosone mandor kawati mechanical bonding. Jadi amplas tujuannya hanya untuk membuat cakotan atau pondasi cat yang mau kita aplikasikan. Dan setelah itu kemudian pagi harinya baru kita aplikasikan cat lagi, karena kondisinya yang kita dapat untuk hasil pengecatannya di cuaca yang cukup lembab, dapatnya catnya bubur atau ngembun yang parah ya. Jadi pagi hari kita ulang dengan cara kita kesek dengan amplas ya, mungkin bisa 800 bekas atau 1000 atau 1200 tipis saja, hanya memburami permukaan dari cat yang tadi malam kita aplikasikan. Kemudian kita sawur tipis saja sampai mendapatkan warna yang sudah layak untuk dinaikkan. Mungkin bisa cat atau mungkin bisa clear coat, atau setidaknya catnya sudah terlihat gurih. Baru selanjutnya bisa menuju ke proses lain, entah itu mau di clear coat atau mau ditimpa dengan cat yang lainnya. Ini kebetulan untuk medianya permintaan konsumen atau customer saya warna siralik ya. Ini siraliknya NC, wis nggak usah saya bahas banyak-banyak. Untuk yang warna saya aplikasikan Luxury Brown, kodenya tadi sudah jelas di videonya. Untuk cara aplikasi juga sudah sering saya bahas. Yang penasaran untuk link aplikasi cat aerosol yang berpartikel, saya cantumkan di kolom deskripsi supaya lebih cepat. Dan ini lagi-lagi cuacanya masih ekstrim seperti halnya kemarin. Jadi kemarin hujan seharian, ini pagi juga hujan, tadi malam habis aplikasi cat itu juga hujan. Ya tetap kita paksa karena memang pekerjaan ya. Untuk siralik aerosol Luxury Brown hasilnya seperti gini. Untuk aplikasinya seperti biasa kita aplikasikan 2 layer tipis-tipis untuk mendapatkan partikel yang rapi. Dan berikutnya ini memang karena permintaannya agak aneh ya, seperti biasa ya tak timpa dengan cat candy tone. Untuk candy tone yang saya menggunakan candy tone warna oranye ya. Untuk cat jenisnya yang saya gunakan cat jenis PU. Kenapa alasannya? Kita main di suhu yang relatif cukup ekstrim, meskipun siang ya cuacanya sering hujan. Sebaiknya main cat PU aja supaya tingkat pengeringannya lebih cepat. Untuk aplikasi cat candy tone-nya ya seperti biasanya sudah sering bahas. Untuk link videonya saya cantumkan juga di kolom deskripsi, atau beberapa minggu kemarin ya sudah pernah saya bahas ya. Dari beberapa pengalaman aplikasi cat siralik, saya mendapatkan beberapa warna yang menurut saya pribadi bagus loh ya. Untuk Luxury Brown ketemunya dengan oranye bagus. Untuk misalkan jika kita main Aztec Gold ketemu warna merah candy tone bagus. Jika kita pakai Cosmic Green ditemukan dengan atau ditimpa dengan cat candy tone hijau yang pekat juga bagus. Untuk warna biru ketemu biru, ini yang belum pernah saya bahas, tapi setelah saya coba kemarin di panel 1 ya, di spakbor itu Blue Ice atau siralik biru ditimpa dengan candy tone biru, itu hasilnya ya kalau menurut saya pribadi hasilnya seperti warna cat biru biasa ya, siraliknya nggak begitu timbul. Jadi ini menjawab pertanyaan yang sering request teman-teman, tapi lebih afdolnya nanti kapan-kapan aja lah kita buat, meskipun panel kecil nggak apa-apa ya, daripada teman-teman penasaran. Oke, jadi kesimpulannya untuk tema bahasan pertama sudah selesai. Ketika kita mendapati suhu dengan kelembapan yang cukup tinggi, itu hasilnya mesti akan beda ya, meskipun kita pakai thinner yang sama-sama malam hari. Ketika kita aplikasi di suhu yang malam hari tapi
kelembapannya yang nggak begitu tinggi, biasanya kan kita langsung mendapatkan hasil cat yang gurih. Tapi kalau emang kelembapannya tinggi, catnya ya seperti tadi, catnya bubur, nggak begitu kelihatan jernih atau pucat. Meskipun itu hanya untuk cat dasar, usahakan kita tetap mendapatkan hasil pengecatan yang gurih, karena nanti akan sangat berpengaruh pada warna berikutnya. Atau lebih parahnya lagi, kalau kita langsung clear, tentunya warna yang bubur tadi tidak akan bisa membuat hasil proses pengkliran yang bagus. Dan beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan jika kita main di luar ruangan seperti ini, selain bahan, adalah tentang cuaca atau suhu, terutama pada kelembapan. Oke, untuk kelanjutan dari proyek ini hasilnya seperti apa, di bagian kedua nanti kita akan bahas. Juga kita akan kupas tuntas tentang flow time seperti tadi yang saya bahas di awal video ya. Kita akan compare dua tipe clear yang berbeda. Ada 4100 ms produk dari Nikon dan 3100 produk dari Nikon. Cara perlakuannya seperti apa, kita main suhu berapa atau suhu yang bagaimana, terus teknik aplikasinya seperti apa. Tunggu saja di uploadan selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit video ini ada manfaatnya. Minta maaf jika videonya saya bagi dua, karena ini materi yang bagi saya cukup penting ya. Sedikit intermezzo karena memang cuacanya 2 hari ketika aplikasi project ini sangat-sangat ekstrim banget. 2 hari hujan, cerah cuman ya dikasih mungkin 1-2 jam, itu pun juga pagi hari. Ternyata hari berikutnya banjir bandang, rezeki bagi kita semua. Semoga banjir ini berkah. Ini sedikit video shoot yang sempat saya dokumentasikan keadaan realita yang sesungguhnya. Jadi aplikasi cat kredit itu sekitar jam 9 ke 10 dan jam 12 yang itu banjir bandang lur. Wes kuat dilakoni ora kuat yo ditinggal ngelangi emat, daripada ndase mumet tinggal ngeclear malah banjir. Akhirnya ngeclear mundur malam hari mat. Terus aku tak kelangi daripada stres mumet ndas gue mikir ora kuat tinggal ngelangi. Wes, oke, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Bye bye, mudah-mudahan kuat dengan cobaan ini. Amin. 2 hari memang hujan terus dari pagi. Dari pagi itu hujan terus. Kalau sudah seperti gini nggak bisa main-main karena seorangnya di rumah nggak ada teman. Kasihan itu ada acara